Assalamualaikum, healthy lovers dimanapun berada. Gimana kabarnya? Sehat kan? Oke, kita hari ini akan ngobrolin salah satu hal yang mungkin sebenarnya sepele, tapi merupakan salah satu anjuran dari World Health Organization, bahkan juga Kemenkes ya, bahwa cuci tangan itu sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa sih kok kita penting banget buat cuci tangan? Nah, kita akan menghadirkan narasumber yang nggak kalah kerennya nih hari ini ya. Ada Dr. Wiwit Samsul Hadi, spesialis penyakit dalam. Kita akan ngobrol-ngobrol ringan, apa sih manfaat dan pentingnya dari cuci tangan. Tapi sebelumnya kita akan sapa dulu ya. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Ayu. Sehat dok? Alhamdulillah sehat. Puasanya lancar ya dok? Alhamdulillah masih puasa. Belum ada yang bolong ya dok? belum. Baik, kita akan ngobrol sama healthy lovers di rumah nih dok. Jadi sebenarnya dari poster-poster yang mungkin beredar di tempat-tempat umum kayak di mall gitu ya dok ya. Kemudian di rumah sakit juga pastinya ada bahwa ada anjuran yang kalau bisa tuh kita cuci tangan sebelum makan, sebelum melakukan kontak dengan anak bayi atau anak kecil gitu. Jadi sebenarnya apa sih dok menurut dokter ini pentingnya cuci tangan itu sendiri? Jadi begini, cuci tangan itu memang sepele sekali ya. Tapi kalau kita lakukan cuci tangan itu secara benar, itu dapat mencegah terjadinya penularan infeksi. Penularan infeksi. Jadi penularan infeksi, baik penularan infeksi itu di masyarakat atau kita yang biasa ada di rumah sakit, itu sangat menguntungkan sekali kalau kita melakukan cuci tangan. Dengan melakukan cuci tangan itu kita bisa waktu perawatan pasien itu tidak bisa terlalu lama. Jadi kita bisa memperpendek waktu perawatannya. Kalau waktu perawatan itu pendek, berarti mengenai biaya pasien itu di rumah sakit juga akan kita pendekkan. Jadi tidak terlalu lama-lama dia di rumah sakit. Dengan cuci tangan juga masalah diagnosanya, seandainya terjadi infeksi yang lain, itu juga kita bisa minimalkan dengan kita melakukan cuci tangan ini. Dan ada penelitian yang sudah dilakukan di Cina, di Wuhan itu dia melakukan penelitian selama 3 tahun. Di situ menjelaskan kalau dia itu tenaga medis itu melakukan cuci tangan secara benar, itu dapat menurunkan angka infeksi yang terjadi di rumah sakit. Itu jadi meskipun hal sepele tapi manfaatnya sangat besar gitu Mbak Ayu. Tadi dokter sempat menyebut kata Wuhan nih dok. Kalau saya flashback ke tahun 2019 akhir ya dok ya, itu kan merupakan tempat berawal mulanya pandemi COVID ya dok ya. Jadi ternyata selama 3 tahun itu dilakukan penelitian ya dok ya tentang cuci tangan. Tentang cuci tangan itu. Nah, menurut pandangan dokter gimana tentang budaya cuci tangan yang semakin digalakkan pada saat COVID kemarin ini dok? Itu seperti apa kira-kira pelaksanaannya? Jadi kalau kita lihat flashback-nya ya Mbak Ayu, jadi virus COVID-19 ini memang ada baiknya, juga ada jeleknya. Kalau kita lihat, kita bisa merubah semua perilaku tenaga kesehatan, perilaku masyarakat. Ini bisa dirubah dengan COVID-19 ini, virus COVID ini. Kita tahu bahwa pada tanggal 31 Desember pertama kali COVID itu ada dengan tahun 2019, dilanjutkan tahun 2020 dengan Alpha, kemudian tahun 2021 ya dengan Delta, kemudian tahun 2023 dengan Omicron. Nah, di situ memang terjadi peningkatan kasus-kasus yang ditularkan lewat tangan. Nah, dari situ sehingga penularan itu bisa dihentikan dengan kita melakukan cuci tangan yang benar. Nah, kalau kita lihat dari trennya cuci tangan itu sebelum era COVID itu sangat rendah, sangat jelek sekali. Terutama dari tenaga-tenaga kesehatan kita sangat meremehkan sekali. Jadi kalau diambil penelitian sebelum kita era COVID itu sangat rendah sekali tenaga kesehatan untuk mau melakukan cuci tangan. Padahal itu sudah digalakkan beberapa sebelum COVID, itu sudah digalakkan sekali. Nah, pada saat terjadi COVID, ini terjadi peningkatan yang signifikan sekali tentang budaya cuci tangan ini. Sangat meningkat sekali.
Nah, cuman ya ini kalau saya lihat dari trennya lagi, tren cuci tangan itu menurun setelah pandemi. Nah, ini yang masih akan kita lihat kenapa kok budaya cuci tangan yang harusnya sudah baik pada saat COVID ini dia menurun pada saat setelah pandemi. Mungkin sempat insaf terus hilaf lagi. Nah, ini lagi. Kayaknya dianggap ini suatu hal yang biasa ya mungkin ya. Jadi mungkin tidak perlu lagi lah ini. Tapi sebetulnya kalau kita bisa melakukan budaya cuci tangan ini menjadi suatu upaya untuk mencegah terjadi infeksi atau penularan infeksi antar pasien yang sebagai medianya itu adalah media transfernya adalah tenaga kesehatan kita yang tanpa disadari dia bisa melakukan penularan antar pasien. Ini yang harus diwaspadai begitu, Pak Ayu. Baik. Ya. Padahal kalau di dalam pelayanan kesehatan sendiri kita bisa nyebut di mana aja ya dok ya, di klinik, di puskesmas, rumah sakit. Ada salah satu standar akreditasi nih yang penting banget kalau kita boleh sebut namanya PPI ya dok ya. Betul, ada PPI. Pencegahan dan pengendalian infeksi. Jadi kalau standarnya ini sendiri gimana dok kalau dalam PPI ini dok? Kalau sekarang kita ini semua rumah sakit di Indonesia itu semua sudah harus terakreditasi. Yang kemarin semua harus terakreditasi. Jadi paling tidak kita ini untuk rumah sakit ya, terutama dengan Sarkes ya sekarang ya, bahwa akreditasinya itu untuk PPI ada, dan di PPI itu standar PPI-nya ada 13 standar Mbak Ayu, 13 standar, kemudian dengan 62 elemen penilaian. Jadi sebetulnya hand hygiene ini memang sudah diwajibkan dari surveyor ya, baik surveyor yang ada penilaian ini, penilaian akreditasi ini memang sudah ada ya. Kalau kita lihat dari PPI 1 di situ membahas tentang penyelenggaraan PPI, jadi bagaimana peran PPI. Kemudian kalau kita lihat PPI 2 bagaimana programnya, program PPI itu bagaimana. Dan pada PPI yang standar 3 itu bagaimana mengkaji resikonya, resiko-resiko apa saja yang ada. Kemudian pada PPI 4 ini membahas tentang peralatan medis sama bahan habis pakainya. Jadi bagaimana dia diakreditasi itu sangat baik sekali, dia sudah sangat detail sekali ya. Kemudian kita lanjutkan pada PPI 5, dia tentang kebersihan lingkungan. Bagaimana kebersihan lingkungan supaya kita terhindar dari infeksi. Ya, dan ke-6 kalau PPI 6 ini, standar 6 ini tentang linen. Jadi kalau saya di rumah sakit, bagaimana pengelolaan linennya, ya. Kemudian yang PPI 7 itu tentang limbah infeksius, dan yang PPI 8 tentang pelayanan makanan. Kemudian perencanaan pembangunan, ini juga harus bagaimana perencanaan pembangunan di suatu rumah sakit ini menjadi baik. Bagaimana dia tidak menyebabkan masalah, tidak menyebabkan polusi di sekitar rumah sakit, karena kita tidak bisa menghentikan sebuah perawatan, tapi bagaimana kita tetap melakukan renovasi atau perbaikan. Ini yang namanya IKRA ya. Jadi di PPI 9, kemudian di PPI 10 bagaimana penularan infeksi itu, dan PPI 11, nah standar 14 ini yang membahas tentang cuci tangan, jadi kebersihan tangan. Jadi PPI juga membahas tentang kebersihan tangan, bagaimana pentingnya kebersihan tangan. Kemudian PPI 12 tentang peningkatan mutu dan program edukasi, dan yang terakhir adalah edukasi pendidikan dan pelatihan, di mana kebersihan tangan ini baik dia menggunakan sabun, baik dia menggunakan desinfektan, ini adalah semua untuk mencegah penularan infeksi. Begitu, Mbak Ayu. Baik, banyak sekali ya standarnya dok ya, dan ternyata tuh nggak tentang melulu cuci tangan aja ya dok ya. Segala aspek detail di rumah sakit itu mengandung PPI. Tapi tentu saja cuci tangan itu merupakan salah satu faktor yang tidak boleh disepelekan ya dok ya. Tidak boleh disepelekan, ringan tapi jangan disepelekan. Jadi tetap harus diutamakan, dia harus tetap menjadi benteng pertahanan kita. Jangan sampai justru dari tenaga medis kita yang menjadi sumber penularan untuk pasien yang lain. Ya begitu artinya. Dan ini bukan cuma kerjaan pokjanya aja ya dok ya? Iya, jangan. Nanti pokjanya banting tulang, ngerjain 13. Saya kira semuanya, jadi semuanya yang
berada di rumah sakit ini memang harus sadar terhadap akreditasi. Sebanyak standar dan kita semua harus aware, kita harus perhatian dengan apa itu akreditasi. Karena kalau kita bisa menjalankan akreditasi itu secara benar, saya kira semua itu sudah tertata dengan baik dari setiap standar maupun setiap elemen dari akreditasi. Begitu, Mbak Ayu. Oke, kemudian tadi saya sempat lewat ruangan-ruangan nih, Dok. Jadi ternyata di masing-masing ruangan itu ada wastafel ada, kemudian hand sanitizer, hand wrap itu juga ada. Jadi sebenarnya yang bagus yang mana nih, Dok? Cuci tangan atau pakai hand wrap? Dua-duanya atau salah satu aja nih, Dok? Jadi sebaiknya itu memang yang utama itu adalah kita melakukan cuci tangan. Kita melakukan cuci tangan dengan air mengalir, ya, prinsipnya harus air mengalir, ya, jangan pakai baskom ya. Jadi kalau saya dulu ada pakai baskom, sekarang sudah tidak pakai, tapi dengan air mengalir dan dengan sabun yang antiseptik sebisa mungkin kita lakukan cuci tangan secara benar selama 40-60 detik, ya. Itu yang lebih disarankan. Nah, cuman kalau kita dengan pasien yang banyak, ya, kita tidak mungkin akan selesai melakukan pemeriksaan pasien kita melakukan cuci tangan. Paling tidak kita harus menggunakan yang lebih simple. Kita pakai hand scrub atau hand sanitizer, sehingga kita bisa setelah melakukan pemeriksaan kita bisa melakukan cuci tangan dengan hand sanitizer. Selesai itu, kemudian kita ke pasien berikutnya. Selesai itu baru kita juga melakukan ini. Dan akhirnya di titik akhirnya kita selesai semua baru kita melakukan cuci tangan. Itu efektifnya kayak begitu. Jadi agar apa? Jadi karena tangan kita ini mampir di mana-mana gitu ya, mampir ke muka, mampir ke mata, mampir ke hidung. Nah, hal-hal yang kayak begini ini yang harus kita hindari. Kita juga harus bisa dilindungi dan kita juga melindungi orang lain. Ini yang harapannya kan begitu, supaya sama-sama kita bisa menjaga diri semuanya. Begitu. Jadi poin pentingnya ini bagi healthy lovers, mungkin ada yang nonton ini tenaga medis ya, Dok ya. Jadi cuci tangan itu nggak hanya sebelum dan sesudah selesai pelayanan aja ya, Dok ya, tapi antar pasien kita memang nggak usah cuci tangan, cuma pakai hand wrap aja gitu ya. Yang penting kan, tapi kalau hand scrub, kalau kita pakai cuci tangan dengan air mengalir dengan 40-60 detik, kalau hand scrub 20-30 detik kita melakukan itu. Jadi pekerjaan simpel, tapi jangan terus peran cuci tangan dengan air mengalir digantikan dengan hand scrub atau hand sanitizer lah. Ini yang tidak bisa. Jadi tetap harus yang utama itu adalah dengan air yang mengalir. Itu yang utama. Gitu. Tadi saya menangkap beberapa penekanan ya, Dok ya, dengan air mengalir, kemudian 40 sampai dengan 80 detik. 60 detik ya, Dok ya? 60 detik. Nah, jadi sebenarnya cara cuci tangan yang baik itu seperti apa sih, Dok? Mungkin kan nggak cuma di tenaga kesehatan ya. Mungkin ada yang punya anak kecil di rumah, habis main pulang kukunya hitam-hitam gitu ya, Dok ya. Jadi sebenarnya cuci tangan yang baik seperti apa? Jadi kalau cuci tangan yang baik itu, jadi kita kasih ini ya, kalau kita praktekkan langsung, kalau ini ada hand sanitizer, kemudian kita langsung kita ambil atau kita pakai sabun, kita usapkan dulu, kita ratakan dulu, kita ratakan sabun itu di permukaan telapak tangan kita. Kemudian langkah keduanya baru kita balik punggungnya, kita usapkan punggung itu di sela-sela jarinya. Ya, sambil digituin nih healthy lovers di rumah. Iya, jadi langsung sela-sela jarinya, kemudian di sela-sela jari satunya. Bergantian ya, Dok, bergantian ya. Nah, setelah ini selesai, baru kita balik. Sekarang kita kaitkan dia. Ya, kita kaitkan ini. Kemudian langkah keempat kita melakukan dengan kita telangkupkan. Kita punggung jari tangan kita yang kita bersihkan ya. Punggungnya yang kita bersihkan. Ya, kita bersihkan, kita balik, kita bersihkan semuanya. Setelah ini selesai, sekarang ini area jempolnya. Jadi ini jempol satunya kita pegang, ya. Kalau kita bisa gini, ini yang diusap. Nah, ini yang diusap, diputer, ini diusap. Ya, sama. Ini juga dilakukan kayak begini juga. Punggung jempolnya punggung ini, Dok, jempolnya ini yang, jadi semua area tidak ada yang terlewatkan, semuanya kena. Dan yang terakhir, ujung jari ini yang masih belum kita taruh di atas tangan, baru kita putar-putarkan. Biar kukunya hitam-hitam lagi ya, ini bisa hilang. kena semuanya. Inilah.
cara cuci tangan yang benar kayak begini, begitu. Ayo, mudah sekali, semua Jadi, bisa melakukan. Jangan buru-buru ya cuci tangan gitu, terus jangan. langsung Jadi pegang harus- pasien gitu ya. betul, Jangan jadi lupakan harus- tadi berapa langkah Oke. cuci tangan itu Ya. tadi ya dok ya. Oke. Tadi dokter kan bilang sebelum dan sesudah menyentuh pasien, Ya. mungkin ada yang terlewat nih dok. Ya, jadi ada, kalau di kita itu ada wave moment. Jadi wave moment itu bagaimana kita melakukan cuci tangan itu sebaiknya dilakukan sebelum kita bersentuhan dengan pasien. Ya, agar apa ya, itu tadi kita tidak menjadikan sumber penularan bagi pasiennya sendiri atau kita menularkan pada pasien yang lain. Itu tujuan sebelum kita bersentuhan dengan pasien. Kemudian yang kedua, sebelum kita melakukan tindakan aseptik, misalkan kita mau melakukan penyuntikan pasien, ini tindakan aseptik kita lakukan, kita harus cuci tangan dulu, kemudian kita pakai handskun, baru kita melakukan ya, terapi aseptiknya kepada semua pasien. Ya. Kemudian yang ketiga, ketika ini sesudah kita terkena cairan pasien, baik itu cairan dari ludahnya atau dari keringatnya, dari air matanya, ini harus kita basuh juga agar kita terhindar dari infeksi yang diakibatkan oleh pasien. Ya. Kemudian yang keempat, sesudah kontak dengan pasien, jadi sudah saya memeriksa pasien atau perawat itu melakukan pemeriksaan, ya, itu setelah keluar dari ruangan pasien, dan itu harus melakukan cuci tangan agar kita semua terhindar dari infeksi yang dibawa oleh si pasien. Ini. Kemudian yang terakhir, setelah kita ada di lingkungannya pasien, mungkin keluar dari kamarnya, kita harus juga melakukan upaya untuk cuci tangan. Begitu Mbak Ayu, saya kira itu. Baik, ternyata nggak sedikit ya dok ya, yang harus dipenuhi ketika kita merawat pasien. Kebersihan tangan itu ternyata nggak cuma sebelum dan sesudah melakukan pelayanan aja, tapi ketika kita melakukan kontak dengan pasien, cairan pasien itu juga harus melakukan cuci tangan. Jadi kalau memang kadang-kadang begini Mbak Ayu, jadi bed ya, jadi tempat tidur pasien, meja pasien, atau apa yang ada di dekat pasien, kalau kita tidak sengaja, atau handle pintunya setelah kita periksa pasien, tapi kita lupa melakukan cuci tangan, kemudian kita pegang handle pintu, kemudian handle pintu dipegang oleh orang lain, ini bisa berantai kejadiannya, ya, bisa berantai. Jadi setelah kita pegang, kemudian nanti dipegang orang lain nanti itu pulang ke rumah, megang handle pintunya rumah. Nah, ini terjadi penularan ke mana-mana, sehingga saya katakan bahwa upaya cuci tangan itu harus kita lakukan setelah kita jauh dari pasien, atau saat kita setelah memeriksa pasien lain ke pasien itu. Nah, ini juga akan membawa ya, apalagi kita pegang tempat tidurnya, sudah terjadi penularan dari pasien sebelah ke tempat tidur itu. Begitu. Berarti lingkungan tempatnya pasien itu juga merupakan sumber penularan ya dok? Harus kita perhatikan juga. Jadi jangan sampai tenaga medis ini malah sebagai medianya, media penularan untuk si pasien ini. Jadi ya, kita harus perhatikan bagaimana kita merawat pasien itu secara benar agar pasien itu bisa sembuh lebih cepat, jadi tidak terlalu lama perawatannya di rumah sakit itu. Berarti pengunjung saya kan kadang lihat ada ibu-ibu pengajian gitu, nanti nyewa 1 mikrolet buat jenguk gitu ya dok ya. Itu kayak perlu diedukasi juga dok. Itu ya, jadi memang seharusnya cuci tangan itu kita edukasi. Memang kalau memang ini tugasnya kita wajib sebagai tenaga medis, tenaga kesehatan yang harus punya kewajiban mendidik ya, masyarakat. Sebaiknya kita didik pada saat dia masuk di rumah sakit. Jadi di depan itu sudah harus ada tenaga kesehatan yang menyiapkan hand sanitizer dan memberikan edukasi bagaimana sih caranya melakukan cuci tangan yang benar, baik pakai hand sanitizer ya, itu ya, karena yang lebih mudah, lebih simple, itu kita ajarkan bagaimana 6 langkah cuci tangan itu bisa kita edukasi pada masyarakat. Harapannya masyarakat kalau dia sudah pintar, mereka bisa mengedukasi masyarakat yang lainnya.
Jadi sistemnya ketok tular kayak begitu. Sepertinya itu masuk ke dalam standar yang 13 tadi ya dok ya, edukasi iya, ya dok ya. Itu edukasi kepada masyarakat. Jadi itulah tugas kita sebagai tenaga kesehatan. Di samping kita mengobati pasien, kita juga harus bisa mengedukasi masyarakat. Gitu Mbak. Nah itu dia healthy lovers. Jadi siapapun peran kalian ya, entah itu keluarga pasien, entah kalian nanti yang jenguk sanak saudara yang lagi sakit atau kerabat yang lagi sakit gitu ya. Terlebih lagi tenaga medis ya dok ya. Iya. Jadi buat healthy lovers di rumah nih dok, khususnya yang tenaga medis, apa nih dok kira-kira pesan-pesan buat? Saya pesan kepada teman sejawat saya, karena saya juga dokter spesialis penyakit dalam. Pada dokter-dokter teman sejawat yang lain juga, kemudian tenaga medis, tolong budaya cuci tangan ini jangan ditinggalkan. Budaya cuci tangan ini tetap harus kita jaga, meskipun kita sedikit sudah lepas dari COVID ini, tapi sewaktu-waktu masih tetap mengancam kita. Dan harapannya budaya cuci tangan ini tetap kita galakkan. Ya, tetap kita harus menggalakkan cuci tangan agar apa? Jangan sampai kita sebagai tenaga kesehatan ini malah menjadi sumber penularan, media penularan untuk antar pasien atau pasien ke orang sehat. Jadi jangan sampai terjadi kayak gitu. Sehingga saya pesan kepada teman sejawat dokter, teman sejawat perawat, siapapun yang bekerja di rumah sakit ini, ayo mulai sekarang kita tetap menjaga budaya cuci tangan. Jangan tinggalkan budaya cuci tangan. Saya kira itu pesan saya Mbak Ayu. Ya itu tadi ngobrol-ngobrol singkat kita tentang cuci tangan yang sebenarnya mungkin bagi kita sepele ya, tapi ternyata itu dapat memutus rantai penularan penyakit. Khususnya yang menjadi perhatian untuk teman-teman tenaga medis ya dok ya. Iya, Jangan lupakan 5 langkah 5 moments cuci tangan. Dan perhatikan momen-momen di mana kita bersentuhan dengan pasien supaya memutus yang namanya rantai penularan infeksi itu tadi ya dok ya. Iya. Oke, healthy lovers dimanapun berada, semoga lancar puasanya, jaga kesehatan, semoga kita bisa mendapatkan berkah di bulan Ramadan yang penuh hikmah ini. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. See you.